Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmadin Miranda dengan NIM 240601048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Memahami Anak Tunadaksa, Perspektif Pendidikan dan Kesehatan, yang beranggota kelompok Zaskia Anggun Sayakti, Muhammad Rashid, Jenny Setiawan, dan saya sendiri Salmadin Miranda. Yang pertama, definisi tunadaksa. Tunadaksa pada anak adalah kondisi hambatan gerak akibat kelainan tulang, otot, dan persendian yang mempengaruhi fungsi tubuh. Meskipun mengalami kesulitan fisik, mereka kecerdasannya umumnya normal atau bisa di atas rata-rata. Dukungan keluarga, guru, dan masyarakat penting untuk membantu mereka tumbuh dan berprestasi dalam lingkungan inklusif. Yang kedua, karakteristik. Ciri umumnya, anak tunadaksa umumnya memiliki hambatan pada anggota gerak seperti kaku, lemah, lumpuh, serta kesulitan dalam bergerak karena tidak sempurna atau tidak beraturan. Mereka juga dapat memiliki anggota tubuh yang tidak normal, seperti ukurannya lebih besar atau lebih kecil, mengalami kelainan pada anggota gerak, contohnya kesulitan menggenggam, serta hambatan dalam berdiri, duduk, atau berjalan. Selain itu, beberapa anak menunjukkan kecenderungan hiperaktif dan sulit untuk tenang. Ciri-ciri anak tunadaksa. Anak tunadaksa memiliki keterbatasan fisik yang mempengaruhi koordinasi otot dan motorik. Misalnya kehilangan anggota tubuh atau kelumpuhan. Meskipun demikian, kecerdasan mereka umumnya normal ataupun di atas rata-rata. Dari segi emosional, mereka dapat mengalami kemarahan, kecewa, atau hingga depresi akibat kondisi yang mereka hadapi, serta penyangkal sebelum akhirnya mereka menerima realitanya. Dalam keseharian, mereka terkadang membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi, seiring adaptasi yang baik, sesekali anak tunadaksa menolak belas kasih dari orang lain dan ingin hidup mandiri. Ciri-ciri sosial anak tunadaksa. Anak tunadaksa karena memiliki keterbatasan dalam aktivitas menjadikan mereka kurang luas dalam segi pergaulannya. Faktor lainnya yaitu terkadang anak bersikap marah-marah atau emosi dan bersikap tidak jelas. Mereka memerlukan alat khusus sebagai penopang tubuh, misalnya kursi roda, kaki ataupun tangan buatan sebagai penyongkong saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, klasifikasi tunadaksa. Klasifikasi berdasarkan sistem yang terpengaruh. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral. Kerusakan pada sistem saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang yang mempengaruhi fungsi motorik. Contohnya adalah cerebral palsy, yang disebabkan oleh kerusakan otak sebelum, selama, atau setelah lahir yang dapat mempengaruhi kontrol motorik. Misalnya, anak bisa mengalami kesulitan berjalan karena ototnya kaku atau justru gerakannya tidak terkontrol. Yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Kelainan yang mempengaruhi struktur otot dan tulang seperti distrofi otot atau kelainan kongenital pada tulang. Misalnya tulang belakang melengkung atau biasa disebut skoliosis atau kelemahan otot yang membuat anak sulit untuk berdiri tegak. Akibatnya, anak membutuhkan bantuan alat jalan atau fisioterapi untuk beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, klasifikasi cerebral palsy. Cerebral palsy memiliki beberapa jenis tergantung gejala gerakan yang muncul. Yang pertama, spastik. Ditandai dengan kekakuan otot yang menyebabkan gerakan menjadi kaku dan canggung. Contohnya, sulit menggerakkan tangan untuk mengambil benda. Yang kedua, atetoid. Gerakan tidak terkontrol, lambat, dan bergelombang dan sering melibatkan wajah, lengan, dan kaki. Yang ketiga, ataksia. Gangguan keseimbangan dan koordinasi, menyebabkan gerakan tidak terkoordinasi dan kesulitan menjaga keseimbangan, sehingga membuat anak mudah terjatuh atau kesulitan berjalan lurus. Yang keempat, rigid. Otot sangat kaku seperti gerakan robot. Yang kelima, tremor. Gerakan kecil, ritmis, dan tidak disadari seperti getaran.
Yang kelima, jenis campuran. Kombinasi antara beberapa jenis yang tadi saya sebutkan, misalnya spastik dan atetoid. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan luas kerusakan. Yang pertama, monoplegia. Lumpuh hanya di satu anggota tubuh atau mengalami gangguan motorik, misalnya satu kaki. Yang kedua, diplegia. Dua anggota tubuh yang lumpuh, seringkali kaki lebih terpengaruh daripada lengan. Yang ketiga, triplegia. Tiga anggota tubuh yang lumpuh, misalnya dua tangan dan satu kaki. Yang keempat, tetraplegia. Empat anggota tubuh yang lumpuh menunjukkan kerusakan yang luas, seperti kedua tangan dan kedua kaki. Derajat kemampuan fungsional. Yang pertama, golongan ringan. Individu dapat relatif normal dengan sedikit bantuan, seperti butuh pegangan saat berjalan. Mungkin memiliki kesulitan pada aktivitas tertentu, tapi masih bisa hidup mandiri. Yang kedua, golongan sedang. Memerlukan bantuan dan pendidikan khusus untuk beberapa aktivitas sehari-hari, seperti kursi roda atau sekolah inklusi dan fasilitas khusus. Yang ketiga, golongan berat. Memerlukan perawatan terus-menerus dan bantuan signifikan dalam aktivitas sehari-hari, karena hampir semua aktivitas harus dibantu orang lain. Yang terakhir, implikasi untuk pendidikan dan terapi. Yang pertama, pendidikan adaptif. Anak tunadaksa mungkin memerlukan program pendidikan individual dan adaptasi dalam metode pembelajaran. Yang kedua, terapi fisik dan okupasi. Terapi untuk meningkatkan kemampuan motorik dan kemandirian. Yang ketiga, dukungan teknologi. Penggunaan alat bantu seperti kursi roda, alat komunikasi alternatif untuk mendukung kebutuhan individu. Selanjutnya, faktor tunadaksa. Yang pertama, fase prenatal atau sebelum kelahiran. Terjadi saat bayi masih dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan syaraf, dan infeksi yang menyerang otak. Yang kedua, fase perinatal atau saat kelahiran. Terjadi saat bayi lahir, seperti mengurus ibu yang terlalu kecil, posisi bayi sungsang, pendarahan otak saat kelahiran, atau pemakaian bius yang secara berlebihan. Yang ketiga, fase postnatal atau setelah kelahiran. Terjadi setelah bayi dilahirkan, seperti penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, hingga amputasi anggota badan. Selanjutnya, dampak terhadap kehidupan dan pendidikan anak tunadaksa. Anak tunadaksa menghadapi berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama keterbatasan mobilitas yang mempengaruhi kemandirian dan partisipasi sosial. Hambatan fisik ini sering menimbulkan rasa minder, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, hingga risiko mengalami diskriminasi atau stigma dari lingkungan. Dalam dunia pendidikan, mereka membutuhkan layanan khusus dan penyesuaian baik dari segi sarana-prasarana maupun metode pembelajaran, agar dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal atau maksimal. Dengan dukungan keluarga, guru, serta lingkungan inklusif, anak tunadaksa tetap dapat memiliki kesempatan berkembang sesuai dengan potensi akademik yang dia miliki. Selanjutnya, strategi penanganan dan pendidikan inklusif. Penanganan anak tunadaksa menekankan dukungan fisik, psikologis, dan sosial. Terapi fisik dan alat bantu diperlukan untuk meningkatkan mobilitas, sementara pendamping orang tua dan konselor membantu membangun rasa percaya diri. Dalam pendidikan inklusif, sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana ramah disabilitas, yaitu contohnya akses lapangan atau ruang kelas, kurikulum fleksibel sesuai kemampuan fisik anak, serta metode belajar adaptif. Aktivitas olahraga dimodifikasi, contohnya bola ringan atau permainan tanpa kontak, dan mengutamakan partisipasi daripada kompetisi. Guru berperan untuk mendorong interaksi positif, dan guru juga menjadi fasilitator sekaligus motivator, dan lingkungan sekolah harus menumbuhkan sikap empati dan kerjasama dalam olahraga, mendorong interaksi positif dengan teman sebaya agar anak tunadaksa dapat berkembang setara dengan anak-anak yang lain. Kesimpulannya, anak tunadaksa merupakan individu dengan hambatan fisik pada anggota tubuh yang memerlukan perhatian khusus dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan. Meskipun memiliki keterbatasan gerak, mereka tetap memiliki potensi intelektual dan sosial yang dapat berkembang apabila mereka mendapatkan dukungan yang tepat. Peran orang tua, guru, serta lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri, memberikan kesempatan belajar, dan menciptakan suasana yang
inklusif. Melalui penanganan yang komprehensif, serta pendidikan yang ramah disabilitas, anak tunadaksa dapat tumbuh, berprestasi, dan beradaptasi dengan baik di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.